Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aping Revajori. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mengulas mengenai beasiswa Universitas Pertahanan. Di sini saya juga sudah melis beberapa pertanyaan adik-adik yang belum sempat saya jawab. Ya, jadi sebelum itu saya ingin mengulas dulu terkait akreditasi Universitas Pertahanan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bertanya mengenai apakah Universitas Pertahanan itu sudah terakreditasi begitu. Jadi untuk Unhan sendiri itu sudah memiliki akreditasi. Kampusnya itu sendiri dia sudah terakreditasi A. Tapi untuk fakultas, karena ini untuk S1 baru tahun ini dibuka, maka untuk akreditasinya sendiri itu silakan adik-adik tanya langsung kepada pihak atau panitia penyelenggara seleksi beasiswa. Nomornya ada saya sertakan di deskripsi video. Ya, jadi begitu ya untuk masalah akreditasi. Kemudian kembali lagi saya menyampaikan bahwa tidak ada ikatan dinas. Jadi tidak ada ikatan dinas setelah adik-adik menyelesaikan pendidikan di Unhan nanti. Untuk saat ini atau sejauh ini pihak Unhan itu belum memberikan pengumuman secara resmi bahwa adanya ikatan dinas setelah selesai menempuh pendidikan di S1 Unhan begitu. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga yang bertanya mengenai apakah nanti di kampus Unhan itu akan sering atau aktif dalam conversation atau dalam percakapan sehari-harinya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi berdasarkan pengalaman saya selama studi di sana, kita tidak dituntut untuk bisa aktif speaking English-nya, enggak dituntut untuk itu, tapi memang terkadang dosen yang memberikan materi kuliah itu menggunakan bilingual, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terkadang slide yang diberikan atau buku-buku yang direkomendasikan, jurnal yang direkomendasikan itu adalah jurnal-jurnal internasional, sehingga memang kemampuan bahasa Inggris itu sangat dituntut untuk menyelesaikan studi di Unhan. Jadi sekali lagi itu kita tidak dituntut untuk bisa aktif berbahasa Inggris begitu. Tapi kalau memang bisa itu tidak ada salahnya, malahan lebih bagus lagi begitu. Kemudian saya juga sedikit mau memberikan tips seleksi di tahapan kedua, yakni tes TPA dan TOEFL serta psikotes. Sebenarnya untuk ini saya sudah pernah buat materi videonya itu, tapi itu pengalaman saya waktu seleksi di pasca sarjananya atau S2. Menurut saya itu tidak jauh beda, terkhusus untuk TOEFL dan psikotesnya. Terkecuali untuk TPA-nya pasti akan berbeda grade antara calon mahasiswa S1 dan S2 baik dan juga doktoral begitu. Jadi untuk tips seleksinya sendiri itu, kalau untuk tes TOEFL sendiri yang seperti kita ketahui, kebanyakan yang digunakan itu dalam seleksi beasiswa itu adalah TOEFL PBT begitu. Atau ya PBT kebanyakan, yang dimana skor maksimalnya itu 677. Jadi dalam TOEFL PBT ini struktur soalnya itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah listening skill yang terdiri dari 50 soal. Kemudian yang kedua itu adalah structure yang terdiri dari 40 soal, di mana structure ini yang paling besar nilainya ketimbang listening skill, dan juga yang terakhir itu reading skill. Reading skill juga itu 50 soal. Jadi totalnya ada 140 soal. Dari ketiga bagian ini yang paling tinggi nilainya itu di bagian structure, di bagian kedua itu yang hanya 40 soal. Karena itu sangat penting nantinya untuk teman-teman memahami struktur daripada
bahasa Inggris itu sendiri begitu. Jadi untuk tipsnya sendiri adalah perbanyak latihan, sebab practice makes perfect. Jadi dengan teman-teman banyak latihan untuk mengerjakan soal-soal TOEFL, itu nanti teman-teman akan terbiasa ketika nanti sudah hari H ujiannya begitu. Untuk contoh-contoh soalnya sendiri itu banyak di internet, silakan kalian searching di Google, itu sudah begitu banyak contoh-contoh soal tes TOEFL. Di YouTube juga ada, baik itu contoh soalnya maupun audionya itu ada di YouTube. Nah, itu tadi untuk TOEFL sendiri. Kemudian untuk psikotes. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin, kalau psikotes itu kita itu nantinya akan dites tentang ketahanan kita begitu. Ada yang namanya tes Qoran atau tes Pauli. Jadi tes Qoran ini kita akan diberikan susunan angka-angka 1 sampai dengan 9, itu nanti akan diacak urutannya. Kemudian kita nanti akan disuruh menghitung angka-angka itu sampai dengan ada perintah stop dari pihak panitia. Untuk lebih jelasnya silakan kalian searching juga di YouTube, banyak juga contoh pengerjaan tes Qoran ini atau tes Pauli. Jadi dia kenapa dikatakan tes Qoran atau tes Pauli, karena memang jumlah angka-angka atau angka-angka yang ada itu di tempat menggunakan media kertas yang lebarnya kayak koran gitu, sehingga dikatakan tes Qoran. Di situ memang sangat butuh effort lebih, karena kalau kita tidak fokus, biasa kita akan kehilangan fokus kalau sudah di pertengahan begitu, sebab itu lumayan lama pengerjaannya. Di situ yang dinilai adalah tes ketahanan kita, melatih fokus kita begitu. Bagaimana sejauh mana kita itu bisa tahan dengan beban-beban perkuliahan nantinya. Jadi di situ efeknya nanti. Tes warteg. Tes warteg ini atau tes gambar ini itu nanti kita akan diberikan 8 pola gambar, di mana 8 pola gambar ini nanti teman-teman harus meneruskan pola-pola itu. Biasanya ada yang hanya garis sama titik. Itu silakan kalian lanjutkan gambar tersebut mau jadi apa, itu bebas, terserah kalian. Kemudian ada juga untuk ini masih tes psikologi, itu menggambar orang begitu, baik laki-laki maupun perempuan, lengkap dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar, dan lengkap dengan pekerjaannya, umurnya, dan karakteristik orang yang kita gambar itu begitu. Jadi lebih detail yang kita gambar itu lebih bagus untuk lebih detail gambaran kita, maksudnya dia umurnya berapa tahun, kemudian di gambar itu dia pekerjaannya sebagai apa, itu lebih detail, itu lebih bagus. Artinya nilainya akan lebih tinggi, setahu saya begitu. Sepertinya itu gambaran besarnya itu. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa searching di YouTube, banyak untuk contoh-contoh atau tips-tips lainnya. Saya hanya memberikan gambaran umum apa-apa yang akan kalian hadapi di tahapan tes selanjutnya setelah kalian lulus di tes administrasi online begitu. Kemudian di tes TPA, tes potensi akademik itu, secara umum kalau tes TPA itu terdiri dari sinonim dan antonim kata begitu. Tes penalaran, padanan kata. Tipsnya adalah perbanyak kosakata. Artinya perbanyak buka kamus. Baik itu kamus antonim maupun sinonim begitu. Kemudian juga itu ada tes numerik. Tes numerik ini adalah biasa deretan angka begitu. Biasa 8, kemudian 4, kemudian 2, kemudian titik-titik-titik. Apa selanjutnya? Di situ ada pilihan ganda. Nanti akan kalian pilih apa jawabannya. Yang seperti itu biasanya. Dan juga biasa menghitung daripada diameter atau jari-jari suatu ruang. Itu biasa ada juga.
Jadi saran saya, kalian alangkah lebih baiknya kembali merefresh pelajaran-pelajaran SMA yang telah kalian dapatkan, gitu, terkhusus di bidang matematika dan IPA. Apalagi kalian yang terkhusus untuk memilih fakultas kedokteran militer, fakultas farmasi militer, itu sangat penting untuk merefresh kembali materi-materi itu, materi-materi sewaktu SMA. Kemudian di tes TPA itu, tes potensi akademik itu juga ada tes gambar, tes membayangkan begitu, melatih imajinasi kita, menguji imajinasi. Jadi kita diberikan semacam suatu gambar, ada 4 gambar, di mana gambar itu ketika dibolak-balik itu bentuknya akan seperti apa. Nanti kita akan dikasihkan contoh sampai dengan 3 gambar. Jadi dia putar ke kanan, bentuknya seperti apa, dia putar lagi 1 kali ke kanan seperti apa, dan yang ketiganya itu titik-titik-titik. Itu yang kita isi. Jadi akan seperti apa bentuk gambarnya ketika diputar. Jadi ini butuh kemampuan imajinasi teman-teman. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan adik-adik terkait dengan seleksi beasiswa S1 di Unhan. Jadi ada pertanyaan kemarin itu tentang verifikasi berkas ya. Ketika kita sudah menguploadnya, bagaimana bentuk verifikasinya, atau kapan berkas kita atau filenya adik-adik itu diverifikasi oleh pihak panitia. Jadi di sini akan saya lampirkan atau akan saya tunjukkan contoh dari teman kalian yang sudah berhasil mencetak kartu ujiannya. Artinya kalau dia sudah bisa mencetak kartu ujian, berarti dia sudah berhasil untuk memverifikasi berkasnya begitu. Jadi supaya berkas kalian itu diverifikasi, syaratnya adalah kalian harus upload semua berkas yang diminta itu, semuanya dipenuhi, diupload. Apa semua yang diminta silakan semua dipenuhi. Setelah semua berkas yang disyaratkan itu sudah kalian upload, maka nanti panitia akan memverifikasi formulir kalian atau aplikasi kalian dan akan memperbolehkan kalian untuk mencetak formulir ujian seperti itu. Saran saya juga usahakan diisi dengan lebih detail. Untuk formulirnya ini usahakan isi dengan detail. Kalau bisa dicek kembali. Kalau umpamanya sudah terisi semua, dicek lagi 1 kali begitu. Karena kalau ada dari formulirnya itu yang kurang tepat pengisiannya, itu bisa jadi berkas teman-teman itu bisa bisa mendapat pengurangan nilai begitu kalau tidak kelengkapannya itu tidak diperhatikan dengan saksama. Untuk foto, jadi banyak yang bertanya mengenai foto. Jadi untuk foto yang dimaksud itu adalah foto yang seperti ini. Ini contoh foto saya yang saya upload di formulir online menggunakan latar belakang putih. Tapi di sini untuk yang pasca sarjana itu menggunakan jas. Tapi kalau untuk yang strata 1 itu menggunakan seragam sekolah. Begitu. Tapi begini bentuknya. Kayak teroris ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ini mah kan orangnya. Ini anak. Kak, saya dari SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, untuk semester 3 sampai 5 tidak ada pelajaran fisika. Apakah masih ada kesempatan mendaftar? Ya, tergantung. Kamu pilihnya fakultas apa begitu? Program atau fakultas matematika, umpamanya prodi matematika, itu hanya mensyaratkan matematika. Itu bisa begitu. Jadi silakan dicek kembali persyaratan untuk daftar ulangnya. Itu ada lengkap di website Unhan. Izin tanya, prospek kerja lulusan S1-nya apa ya? Apakah langsung kerja seperti ikatan dinas? Jadi sekali lagi tidak ada ikatan dinas untuk saat ini, tapi ini bisa saja berubah ke depannya begitu. Untuk saat ini belum ada ikatan dinas. Kak, mahasiswa Unhan apa harus bisa renang?
Kalau pengalaman saya kemarin itu kita tidak ada tes renang karena kita bukan ikut seleksi masuk polisi ya. Jadi kita untuk tes kemampuan fisiknya itu tidak ada. Jadi tidak ada untuk pengalaman saya untuk S2 kemarin, tidak ada tes renang begitu. Dan juga kalau tidak salah di pengumuman beasiswa S1 Unhan itu tidak ada juga dicantumkan mengenai tes renang ya, tidak ada. Kalau tidak bisa upload foto gimana? Nah, itu biasanya foto yang tidak bisa terupload itu karena melebihi kapasitas yang disyaratkan. Jadi kan itu maksimal 2 MB. Jadi foto kalian itu harus dikonvert maksimal 2 MB atau di bawahnya begitu, baru bisa diupload ke formulir pendaftaran kalian. Seperti itu. Rata-rata nilai rapornya harus 90 ya Kak. Jadi bukan rata-rata nilai rapor yang diminta 90, tapi ini kan masuk dalam kategori persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus ini adalah persyaratan yang dikhususkan untuk prodi-prodi yang kalian lamar di Unhan begitu. Contohnya tadi teman-teman atau adik-adik itu memilih prodi matematika. Nah, kalau teman-teman memilih prodi matematika, berarti nilai di semester akhir matematikanya itu 2 semester terakhir itu tidak boleh di bawah 80 dan semester terakhir itu harus minimal 90. Jadi seperti itu. Jadi bukan nilai rata-rata. Kalau rata-rata kan semua nilai dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya item nilai tersebut begitu. Jadi bukan rata-rata nilai yang 90, tapi nilai yang dipersyaratkan itu sesuai dengan prodi yang kalian lamar di Universitas Pertahanan. Kak, lihat persyaratan S1 Unhan di mana ya? Ya, jadi buka website Unhan deh. Itu di situ ada. Kak, kalau untuk biologi di atas 90 tapi matematikanya 87, otomatis gugur ya Kak? Ini pertanyaan dari Fa, kemudian di-up sama teman-temannya. Oke, jadi kalau saran saya, ini kan biologinya 90, matematikanya 87, 90 ke atas. Kalau saran saya, coba didaftar saja dulu, karena bisa saja ada penilaian tersendiri dari pihak panitia. Jadi tidak ada salahnya kalian mencoba untuk tetap mendaftar di beasiswa ini. Dan kalau bisa dilampirkan juga sertifikat prestasi kalian sewaktu SMA. Mungkin pernah ikut karate sampai tingkat nasional atau pernah jadi ketua OSIS di sekolah, itu nilainya sangat tinggi untuk diterima di Universitas Pertahanan. Jadi silakan tetap ikut mendaftar di Unhan begitu. Apa salahnya dicoba? Kak, izin bertanya ya. Yang nilai minimal 80 itu bisa pakai nilai yang ada di SKL ya? Iya bisa. Bisa SKL, bisa juga di ijazah. Tanya, beasiswa ini bisa untuk lulusan SMK. Jadi kan di dalam pengumumannya itu ditulis SMA garis miring sederajat begitu. Jadi SMK ini kan sederajat SMA. Jadi boleh, menurut saya itu boleh mendaftar di Unhan juga. Tapi dilihat lagi persyaratan khususnya. Di SMK kan banyak jurusan begitu. Ada teknik teknik jaringan komputer, teknik kerja jaringan. Itu dicari prodi apa yang sesuai seperti itu. Jadi kalau saran saya, ada pertanyaan yang spesifik menjurus kepada administrasi, itu silakan di chat langsung, dihubungi panitia pelaksananya. Itu ada di deskripsi, nomornya saya taruh di situ. Silakan ditelepon atau mungkin via WA juga bisa. Salam, saya dari Kaimana. Di sini kita masih minim untuk informasi seperti ini. Saya harap kakak tetap bersemangat untuk memberikan informasi, terutama bagi kawan-kawan yang belum banyak tahu tentang beasiswa seperti ini. Terima kasih. Ya baik, jadi ya harapan saya untuk kamu di sana bisa menginformasikan kepada adik-adik atau kawan-kawannya di sana mengenai beasiswa ini. Ya karena memang saya juga dari Indonesia Timur, saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Kita ketahui bahwa ketimpangan
pembangunan itu sangat apalagi dengan kondisi saat ini, kondisi COVID-19 ini, yang dimana semua pembelajaran melalui sistem online, itu banyak daerah-daerah yang di pelosok, terkhusus Indonesia Timur itu tidak bisa mengakses internet maupun televisi begitu. Jadi tetap semangat, hasil tidak pernah mengkhianati proses, percaya sama itu. Lakukan sebaik mungkin dan usahakan jika kamu ingin mendaftar beasiswa ini, jangan sampai ada cacat sedikit pun, dalam artian baik dalam pengisian formulir itu usahakan semua seperti apa yang diinginkan panitia, penuhi apa yang diinginkan panitia, seperti itu. Sekarang kan lagi pandemi corona, jadi bagaimana untuk tesnya ke universitas? Jadi kemungkinan kan untuk tesnya itu nanti bulan Juni ya. Kemungkinan kalau memang masih dalam kondisi pandemi corona, itu kemungkinan tesnya pasti online, itu pasti akan dilaksanakan online. Tapi untuk ini sekali lagi saya sarankan untuk di chat langsung panitia pelaksananya, menanyakan hal itu begitu. Oke? Harap semoga bermanfaat video ini. Jika iya, tolong like, share, subscribe channel ini, sebab dengan itu semua kalian berarti mengapresiasi saya dan ini memberikan semangat buat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke? Terima kasih, sukses buat kalian yang sedang berjuang untuk mendaftar S1 di Universitas Pertahanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.